Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai evaluasi pemberdayaan komunitas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafinda Arga, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 7, Semanisda. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Kurang lebih akan tercover oleh gambar berikut ya. Di sini terdapat beberapa hal yang akan kita bahas mengenai evaluasi pemberdayaan komunitas. Di antaranya yaitu diawali dengan definisi, prinsip-prinsip, tujuan dan peran, pelaku kegiatan, jenis-jenis, dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu komunitas dan apa itu pemberdayaan komunitas. Jadi, komunitas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu community, yang artinya masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah sama. Setiap anggota masyarakat setempat itu memiliki jalinan interaksi kuat dan persamaan kebudayaan. Sedangkan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya dari pihak yang kurang atau belum berdaya, yang dalam hal ini adalah komunitas. Sekarang kita masuk ke definisi dari evaluasi pemberdayaan komunitas. Menurut Sipperset dan Henderson, evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pedoman yang telah ada. Kegiatan evaluasi ini dapat menggambarkan, menilai, dan memberikan masukan terhadap proses pemberdayaan. Dalam definisi evaluasi, terkandung beberapa pokok pikiran, diantaranya pengamatan untuk mengumpulkan data dan fakta, pengukuran atau pembandingan hasil pengamatan, analisis data dan informasi, serta penilaian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama, berorientasi pada peningkatan mutu. Peningkatan mutu tidak hanya dinilai dari jumlah produksi dan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada aspek kesejahteraan, keselarasan, dan ketahanan sosial kehidupan masyarakat. Yang kedua, partisipasi. Sikap peduli dan gotong royong menjadi modal utama suatu kegiatan evaluasi pemberdayaan, karena pada dasarnya kegiatan ini tidak terlepas dari peran berbagai macam pihak. Yang ketiga, transparansi atau akuntabilitas. Informasi dan data yang dipantau tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, seperti dalam hal transparansi data. Yang keempat, akurasi informasi. Seberapa akurat informasi yang ada menunjukkan bagaimana hasil dan proses pemantauan sesungguhnya di lapangan. Yang terakhir, tindak lanjut. Hasil evaluasi dan pemantauan perlu ditindaklanjuti, supaya penerapan, perbaikan, dan pemecahan kendala dalam suatu program dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dan peran penting evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial, yaitu diantaranya menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan, menelaah ketercapaian target pemberdayaan, memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, dan sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan. Selanjutnya, pelaku kegiatan. Yang pertama ada pemerintah. Pemantauan pemerintah dapat berlaku di tingkat nasional, daerah, kabupaten, kota, desa, dan kelurahan melalui program-program yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pemantauan berkala tersebut dikenal dengan istilah supervisi. Yang kedua ada masyarakat setempat. Sudah sepatutnya masyarakatlah yang paling utama melakukan kegiatan ini, seperti tokoh agama, tokoh pendidik, pemangku adat, dan sebagainya. Dengan begitu, masyarakat pun sebenarnya bisa melakukan evaluasi pemberdayaan secara mandiri. Yang ketiga ada fasilitator dan konsultan. Pelaku yang satu ini dapat berasal dari pengemban proyek, kelompok mahasiswa, bahkan ilmuwan yang bekerja sama dengan pemerintah atau masyarakat setempat. Mereka juga bertanggung jawab atas tinjauan program pengembangan secara berkala. Dan yang terakhir ada lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disingkat dengan LSM. LSM merupakan lembaga non-pemerintah yang bersifat independen.
Lembaga ini melakukan pemantauan tanpa mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu. Lembaga ini melakukan pemantauan tanpa mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kemudian, jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada evaluasi keluaran atau output. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat dengan membandingkan kondisi anggota komunitas dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada evaluasi dampak atau impact. Evaluasi ini berfokus pada kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat serta dampak penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintah. Yang ketiga ada studi khusus. Evaluasi ini dilakukan secara lebih spesifik, yaitu tematik, seperti evaluasi mutu infrastruktur dan lain sebagainya. Yang keempat, evaluasi formatif dan sumatif. Formatif dilaksanakan terhadap program yang telah dirumuskan sebelum program dilaksanakan, sedangkan sumatif dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Yang kelima, evaluasi internal dan eksternal. Internal dilakukan oleh anggota, warga sekitar, atau kelompok itu sendiri, sedangkan eksternal dilakukan melalui kerjasama dengan tim ahli dari luar. Dan yang terakhir ada evaluasi berdasarkan waktu. Terdapat 3 tipe pembagian waktu, yaitu yang pertama sebelum program berjalan, bertujuan untuk meninjau kembali kelayakan dan kesiapan program pemberdayaan. Yang kedua, pada saat program berjalan. Hal ini dilakukan untuk menilai dan mengetahui kekurangan program pemberdayaan. Dan yang ketiga, setelah program berakhir, sebagai bentuk penilaian akhir dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pemberdayaan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah atau bisa kita bilang cara melakukan evaluasi pemberdayaan komunitas. Secara garis besar langkah-langkah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga analisis, dan yang terakhir pelaporan. Diawali dengan persiapan. Dalam tahap persiapan, diharapkan semua kebutuhan sebelum program dilaksanakan. Dalam tahap persiapan, diharapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan dapat tercukupi agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan selama program berjalan nanti. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk menilai suatu program yang berjalan. Dalam pelaksanaan, terdapat berbagai cara, yaitu diantaranya seperti diskusi kelompok terarah, survei, serta observasi dan wawancara. Oke, yang pertama survei. Survei merupakan metode penelitian yang mengumpulkan informasi dari sekelompok responden atau sampel yang dianggap dapat mewakili sumber secara keseluruhan. Memang waktu yang dibutuhkan relatif singkat, namun di sini validitas jawaban sulit diketahui atau masih dipertanyakan. Kemudian ada observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya. Sedangkan wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Dengan menggunakan cara ini, kita dapat memperoleh informasi langsung dari sumber dan fakta di lapangan, namun membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena kita perlu meluangkan waktu untuk terjun langsung ke lapangan. Lalu ada diskusi kelompok terarah atau DKT. Berbeda dengan diskusi pada umumnya, diskusi ini adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan suatu topik atau permasalahan secara mendalam dan merupakan metode penelitian untuk menggali persepsi atau tanggapan sekelompok orang. Tentunya cara ini lebih rumit dari cara-cara sebelumnya, karena cara ini memerlukan persiapan lebih seperti ruangan yang memadai, beserta fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan diskusi tersebut. Salah satu alasan mengapa orang-orang memilih cara ini atau cara DKT adalah karena masalah tidak dapat dipahami hanya dengan melakukan survei ataupun wawancara. Setelah melakukan pelaksanaan, terdapat analisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Tahap ini juga berkaitan dengan pengambilan kesimpulan. Dan yang terakhir,
yaitu pelaporan. Pelaporan dapat dilakukan melalui sosialisasi, penulisan laporan, dan pendokumentasian foto maupun video yang akan digunakan sebagai bukti pelaksanaan evaluasi, arsip, atau dijadikan sebagai pembelajaran untuk kegiatan selanjutnya. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah evaluasi pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan sistematis yang digunakan untuk menilai keadaan, peristiwa, atau suatu program beserta solusinya agar ketimpangan sosial dalam masyarakat dapat teratasi dengan menghasilkan laporan yang baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.